saya diberikan kepercayaan sebagai Bupati Lombok Barat sejak tahun 2009, tepatnya pada bulan April 2009, saya mencoba mengkaji dan melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang ada di Lombok Barat ini. Setelah kita coba melakukan kajian dan klasifikasi, maka kita menemukan esensi permasalahan di Lombok Barat ini selain hal-hal yang bersifat ekonomi, juga hal-hal yang bersifat pendidikan, termasuk juga di dalamnya infrastruktur. Ketiga hal itu sangat bergantung, bahkan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga memerlukan satu strategi di dalam penanganannya yang bersifat komprehensif dan integral. Dari pemetaan inilah maka kita temukan betapa penting hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Selama kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 saat ini, pemerintah daerah telah mampu menyelesaikan atau menghotmik jalan sekitar 179 km di seluruh Lombok Barat dan berada di 10 kecamatan. Tentu ini kalau kita lihat keadaan awal tahun 2009 atau 2008, pada saat itu kondisi jalan rusak kita itu hampir mencapai 251 kilo. Kalau saja pada akhir tahun 2013 ini kita bisa menyelesaikan pembangunan jalan sampai 200 kilo, maka tentu hutang kita itu sekitar 51 kilo. Dan ini harus bisa teratasi, bisa selesai pada tahun 2014 yang akan datang. Jadi kita mencoba mendorong untuk peningkatan kualitas dan pembangunan jalan bersama-sama dengan penyediaan sarana prasarana ekonomi lainnya, seperti pasar contohnya. Kita sudah melakukan revitalisasi dan rekonstruksi beberapa pasar yang ada di Lombok Barat, mulai dari pasar Pelangan, juga kita lakukan pasar Lembar, bahkan pasar Grung. Pasar Grung ini kita akan jadikan pasar tradisional modern ya, yang sekarang sudah tahap 2, insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa beroperasi. Begitu pula pasar Kediri, bahkan di Gunung Sari kita membangun satu pasar seni yang sangat-sangat representatif. Jadi pasar seni juga kita bangun di Sesele, begitu pula juga di pasar Lembah Sempage, pasar Endut, sebentar lagi insya Allah pasar Keru, dan beberapa pasar yang lain, termasuk pasar-pasar kuliner. Pasar kuliner ini sudah 17 yang kita bangun. Kita juga sentuh pembangunan pariwisata. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan kita, di mana sektor basis yang sudah kita kembangkan selain pertanakbun dalam artian pertanian. Sektor pariwisata bahkan saat ini menurut catatan kami tahun 2012 kemarin telah mampu menghasilkan 25 bahkan 26% dari PDRB Lombok Barat itu datang dari sektor pariwisata ini. Sebelumnya pertanakbun yang lebih tinggi. Alhamdulillah Lombok Barat mampu memberikan satu kontribusi untuk memperkuat strategi nasional di dalam rangka membangun ekonomi Indonesia di bidang pariwisata. Ini dapat kita buktikan dari arus kunjungan wisata. Pada tahun 2012 kita sebenarnya target itu hanya sekitar 250.000, tapi kita telah mampu melampaui angka 280.000 lebih. Jadi Lombok Barat dalam hal ini mendukung koridor
5, yaitu pariwisata dan ketahanan pangan itu sudah sangat, menurut hemat saya, sudah on the right track. Jadi sudah sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan, atau sudah benar apa yang kita lakukan. Di bidang ketahanan pangan, pada tahun 2008, 2009, Lombok Barat baru mampu, petani atau sektor pertanian baru kita mampu sekitar 148.000 ton dari seluruh profitas atau produktivitas petani Lombok Barat. Saat ini kondisi Lombok Barat sudah mencapai 171.000 lebih, ekivalen dengan 117.000 beras. Padahal kebutuhan beras kita hanya sekitar 82.000 ton. Jadi kita telah surplus lebih dari 25.000 ton. Nah, jadi apa yang saya sampaikan, apa yang sudah kita lakukan melalui peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, terus pasar yang memadai, begitu pula sektor pariwisata, dan tentu ketiga sektor ini harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Oleh karena itulah beberapa SMK di Lombok Barat ini kita bangun. Sektor pendidikan ini menjadi sangat strategis untuk mendukung bagaimana penyediaan tenaga yang memadai, tenaga yang berkompeten, tenaga yang terampil, dan tenaga ahli. Untuk mewujudkan itu tentu sektor pendidikan yang punya tanggung jawab. Maka itulah kita coba mengkaji jurusan-jurusan apa yang layak kita buka, yang layak kita kembangkan di Lombok Barat ini. Maka mulai kita lirik pendidikan vokasi, artinya SMK. Kita sekarang sudah punya 10 program studi. Sekarang Lombok Barat punya SMK Kelautan, SMK Tambang, SMK Pariwisata, juga SMK Pertanian, SMK Otomotif, dan bahkan juga baru-baru ini kita kembangkan SMK IT, Information and Technology, atau pengembangan SMK di bidang informasi dan teknologi. Di sisi lain, kalau melihat juga perkembangan sektor kesehatan juga sangat mendukung, karena hanya masyarakat yang sehatlah yang menjadi masyarakat yang produktif. Kalau masyarakat Lombok Barat itu kurang sehat, tentu kurang produktif. Jadi oleh karena itulah keterkaitan antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi lebih nyata. Oleh karena itulah sektor kesehatan kita juga membangun. Pada tahun 2009 sampai dengan 2013 ini, kita telah mampu membangun 117 poskesdes dari 122 desa dan kelurahan di Lombok Barat. Artinya saat ini hanya 5 desa dan kelurahan saja yang belum memiliki poskesdes. Dan insya Allah ini akan terlaksana sampai akhir tahun 2013 ini. Dan dengan demikian akses masyarakat terhadap
kesehatan menjadi lebih mudah dan tentu lebih meningkat. Rumah sakit satu lagi kita bangun di kawasan tengah di Narmada, dan insya Allah tahun berikutnya nanti tentu juga di kawasan utara, apakah di Gunung Sari ataupun Batu Layar. Apabila semua ini nanti sudah terpenuhi, insya Allah dari zona utara, zona tengah maupun zona selatan, sarana prasarana kesehatan menjadi sangat-sangat memadai. Di sisi lain saat ini Lombok Barat telah memiliki 300 bidan desa lebih. Artinya tidak ada desa yang tidak terlayani dengan bidan. Dan angka ini akan terus kita naikkan. Puskesmas sekarang hampir seluruh kecamatan memiliki 2, hanya 2 kecamatan saja yang belum, sehingga jumlah puskesmas kita sekarang 17 buah, postu 57 buah, Poskesdes 117 buah, dan sekitar 300 bidan desa. Nah, kita ini akan terus mewujudkan sampai suatu saat insya Allah Lombok Barat akan menjadi satu kabupaten yang maju, satu kabupaten mandiri dan bermartabat. Tentu kemajuan, kemandirian dan kemartabatan ini tidak cukup hanya bergerak satu orang, tapi harus merupakan satu gerakan masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Sehingga apa visi Lombok Barat yang saya katakan tadi, mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan bermartabat, dilandasi nilai-nilai patut patuh pacu itu bisa kita wujudkan. Sehingga moto patut patuh pacu itu bukan hanya tinggal moto, tetapi bagaimana di dalam tataran implementatif moto ini bisa kita wujudkan. Dan itulah strategi pembangunan kita, itulah dimensi pembangunan kita, dan itulah tujuan pembangunan kita yang kita ingin kehendaki. Jadi kesimpulan yang ingin saya katakan bahwa saat ini Lombok Barat telah mulai bangkit, dan tentu kebangkitan ini harus kita pertahankan, bahkan harus kita lanjutkan, sebab dalam perspektif pemikiran itulah insya Allah Lombok Barat bisa menjadi satu kabupaten yang mampu berkompetisi, baik secara regional maupun nasional, baik dari sisi apa yang kita sebut dengan kemampuan atau daya saing yang bersifat komparatif maupun kompetitif. Saya kira itulah yang kita ingin tuju, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini mendapatkan ridho dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul Lombok Barat ini adalah Lombok Baratmu, Lombok Baratku, dan Lombok Barat kita semua.